Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Menggoda. Serena menghentakkan kakinya kesal. Seharusnya ia bisa menduga ini. Valdo tidak akan membiarkan sahabatnya itu kesusahan. Sia-sia saja berbuat hal yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Sekarang Tristan berhasil menginap di rumah dan tidur di kamar tamu di lantai bawah. Biar saja dia lolos kali ini. Jika dia mulai mencari masalah padaku, maka aku tidak akan tinggal diam. Gumam Zarina sembari menarik selimut sampai batas lehernya. Sebaiknya aku tidur daripada memikirkan Tristan. Tengah malam, Zarina merasa haus. Mau tidak mau ia bangun, lalu turun ke lantai bawah. Begitu hening karena memang penghuni rumah sudah terlelap. Suasana juga temaram, karena hanya satu lampu kecil menuju dapur yang dihidupkan. Kulkas dibuka. Zarina menunduk dengan mengambil botol paling belakang. Air dingin akan menghilangkan segala dahaga untuknya. Ia bangun dengan meminum langsung air dari botol. Namun air itu keluar begitu saja dari mulutnya saat melihat sosok pria yang berdiri di samping lemari pendingin. Parahnya air itu malah muncrat ke tubuh pria yang hanya mengenakan kaos dalam. "Kau tidak punya kerjaan," kata Zarina kesal sembari menyeka bibirnya dengan tangan. "Untung saja aku tidak punya penyakit jantung. Kau itu seperti hantu." "Puas?" tanya Tristan. "Apa?" Zarina tidak mengerti. Tristan mendorong Zarina sampai tubuh wanita itu terbentur ke meja dapur. Tristan menatapnya tajam, kemudian pandangannya turun ke bawah. Zarina hanya mengenakan bralette dan celana training panjang. Dua penuh dan Tristan pikir ukurannya melebihi genggaman tangannya. Zarina melepat bibir, saat Tristan malah terus memandangi miliknya. "Jaga matamu." Tristan terkesiap, sesaat kemudian ia tersenyum miring. "Keempat ban mobilku kempes, aku perlu seseorang untuk bertanggung jawab." "Oh, seharusnya kau mencari orang itu, dan bukannya menggunggu seperti ini." Zarina meletakkan botol minum di meja, lalu mendorong pelan Tristan. Ia menukar posisi mereka dan kini pria itu yang malah tersandar di meja dapur. Tangan kanan dan kiri berada di sisi tubuh Tristan, agar pria itu tidak bisa lari kemanapun. Zarina tepat berada di depannya, bahkan hidung mancung Tristan dapat menyentuh kening wanita itu. "Siapa yang ingin kau mintai tanggung jawab?" "Kau," sahut Tristan tergagap. Jari telunjuk berada di pipi. Mata Tristan melirik jari yang turun ke dagu. Jakun hingga tubuh bidangnya. Tubuhnya tiba-tiba merinding begitu saja. Jemari itu malah semakin turun hingga mencapai bersamaan pandangan Zarina ke bawah sana. Tristan merasakannya. Ia telah hanya dengan sentuhan jari. Dan itu dilihat oleh adik dari sahabatnya sendiri. Zarina tiba-tiba mendongak menatapnya. Wanita itu tersenyum dengan jari yang masih menggelitik di bawah sana. "Kau mau melakukan apa pada pelakunya?" Astaga, Tristan masih tidak habis pikir. Apa wanita di hadapannya ini adalah Zarina yang ia komentari soal penampilannya? Apa dia Zarina si pemarah yang telah menggigitnya? Kenapa sekarang wanita di hadapannya ini berubah menjadi... "Aku ingin dia bertanggung jawab," ucap Tristan tergagap. Mata Tristan membelalak ketika merasakan sapuan belayan tangan pas di yang tengah memegang sempurna. Zarina tertawa, lalu menarik diri dengan mundur 2 langkah. "Tampaknya kau harus ke kamar mandi." Setelah mengatakan itu, Zarina melenggang pergi, meninggalkan Tristan yang tertegun di tempatnya. Tidak percaya, ia takluk di bawah seorang wanita. Tristan meneguk air dari botolnya langsung, sampai tidak tersisa. Air dingin setidaknya dapat menenangkan dirinya, yang kini tengah berada dalam situasi. Ia menyugar rambut ke belakang, mengusap wajahnya, kemudian menghembuskan nafas panjang. Dalam hati, ia terus mengumpat Zarina, wanita pemarah yang begitu menggodanya. Sialnya pikiran itu malah datang terlebih Tristan mengingat sentuhan bibir mereka.
begitu lembut sampai ia menginginkannya lagi. Tristan ingin bukan hanya kecupan bibir saja, tetapi lain yang ingin ia berikan di sekujur Zarena. Tristan menyadari jika wanita itu terlihat menarik, tidak ada rok pelangi dan blus bertumpuk yang terlihat seperti anak-anak. Tristan merasa kalau inilah Zarena yang sebenarnya. Wanita berusia 25 tahun dengan mata coklat dan rambut lurus hitamnya, tubuh tinggi yang dibalut lekuk-lekuk indah di tubuhnya. Lagi-lagi Tristan mengumpat. Berdenyut membayangkan bentuk dari adik Valdo Calmington. Terlebih saat terlintas hidangan yang memegah selera. Dua bagian dari Zarina. Bagai buah beri dan krim yang tentu saja sangat nikmat bila ia melahapnya. Aku harus mandi air dingin malam ini, ucap Tristan sembari mengusap wajahnya. Yang benar saja, sungguh Tristan membasuh dirinya dengan air dingin, tanpa melakukan adegan dengan seorang. Parahnya ia bermain dengan membayangkan Zarina. Tristan sudah mencoba membayangkan favoritnya di klub malam. Namun wanita itu malah terlihat seperti Zarena. Dia membuatku dan pergi begitu saja tanpa bertanggung jawab. Tunggu saja kau Zarena. Aku akan membalasmu, gumam Tristan. Di dalam kamar lain, Zarena menatap dirinya di cermin. Ia tertegun memandangi dirinya seraya mengingat kejadian di dapur tadi. Tindakan yang sungguh berani dan di luar batas. Zarena tidak percaya jika ia menyentuh paling terlarang milik Tristan. Dia sangat kuat, aku menginginkannya, ucap Zarena. Ia ingin dan diberi sampai ia tidak sadar diri oleh kenikmatan. Sudah lama Zarena menginginkannya saat ia mulai tertarik pada lawan jenis. Ia sadar, ia bukanlah wanita menarik. Ia harus menutupi kelebihan dari tubuhnya yang mengundang perhatian. Hanya ada beberapa pria yang pernah singgah di hatinya, tetapi hubungan itu begitu cepat berlalu. Sebelum Zarena memberikan dirinya kepada mereka. Kau sudah gila, Zare, ucapnya pada diri sendiri. Ia menghela nafas panjang. Aku tidak sabar untuk melihat wajahnya besok pagi. Tristan heran dengan Zarena. Tadi malam wanita itu begitu sempurna, tetapi pagi ini malah wanita itu menampilkan dirinya yang berbeda. Kaos dengan lengan seperempat dan rok hitam panjang, ditambah syal menutupi bagian yang indah. Tristan bahkan sangat ingin melihat itu lagi. Selamat pagi, Nona Zarena. Pagi, Tuan Tristan. Bagaimana tidurmu? Tanya Zarena sembari tersenyum manis. Tristan tertawa kecil. Sangat nyenyak, Nona. Terlebih aku mandi air dingin karena kepanasan. Apa pendingin di kamar tamu rusak? Sela Valdo yang tiba-tiba saja muncul dari balik belakang tubuh Tristan. Sangat baik, sobat. Tapi malam tadi ada yang membuatku bangun, seorang wanita yang tidak bertanggung jawab. Valdo menepuk bahu sahabatnya. Kau hanya absen sehari, malam ini kau akan pacarmu. Sayangnya seleraku berbeda sekarang. Aku menginginkan gadis bermuka dua. Zarena berdeham. Lebih baik aku tidak mendengarkan. Kau harus mendengarkannya. Benarkah? Coba kau katakan gadis selera barumu itu. Hentikan pembahasan ini. Mama dan Papa menunggu kita di meja makan. Valdo berjalan lebih dulu dengan diikuti Tristan dan Zarena. Tristan mendekat, lalu berbisik. Kau masih berhutang padaku, Nona Zare. Aku titip mobilku. Nanti sore aku akan mengambilnya. Kau ingin pulang sekarang? Iya, aku ingin kembali ke rumah. Ada banyak pekerjaan yang menunggu. Sayang sekali aku tidak bisa mengantarmu. Aku akan suruh Zarina saja. Kebetulan tempat kursus memasak adikku searah dengan rumahmu. Aku akan suruh dia mengantarmu lebih dulu. Dahi Tristan berkerut. Sepertinya ia akan cepat tua karena sering mengerutkan kening. Tidak ada yang aneh jika seorang wanita belajar memasak. Tetapi jika Zarena yang memasak itu seperti tidak mungkin. Zarena pantas menjadi wanita penggoda saja menurut Tristan. Adikmu akan menikah.
Tidak, kenapa? Kenapa dia belajar memasak? Untuk calon suaminya kelak, jawab Valdo. Si pemberang itu punya calon suami. Valdo berdecak. Adikku itu harus menikah suatu saat nanti kan? Apa salah dia menyiapkan diri dari sekarang? Tristan menyengir. Itu malah bagus. Tunggu di sini, aku akan memanggilnya. Kesempatan Tristan untuk membalas gadis itu. Zarina telah membuat bangkit tadi malam, tanpa memberikan cara penyelesaiannya. Tristan akan melakukan hal yang sama kepada gadis itu. Apa dia tidak bisa naik taksi? Kata Zarina pada Valdo. Kenapa aku harus mengantarnya? Zarina, tegur Mary. Oke mama, Zarina akan mengantarnya. Gadis itu segera melangkah keluar rumah menemui Tristan yang bersandar di mobilnya sendiri. Kau yang menyetir. Kau disuruh mengantarku, Nona. Zarina mendengkus kemudian melangkah menuju mobil hitam yang telah disiapkan oleh sopir keluarganya. Tristan tersenyum melihat wajah kesal dari Nona pemarah. Nona Zare, aku sudah siap. Silahkan mengendarai mobilnya dengan baik, kata Tristan ketika sudah masuk dalam mobil. Pasang sabuk pengamanmu. Sabuk pengaman. Aku tidak membawanya, tapi aku bisa membuangnya di luar. Zarina menoleh padanya. Hei, apa maksudmu? Tristan memajukan tubuhnya, lalu berbisik di telinga Zarina. Nona, kau harus bertanggung jawab padaku. Mata Zarina membelalak saat Tristan meniup telinganya. Sontak ia menjauhkan diri dari pria itu. Tristan menarik diri dan tersenyum melihatnya. Menjauh dariku. Kau yang menarikku untuk mendekat. Terserah kalau kau tidak ingin memakai sabuknya. Zarina segera mengendarai mobil keluar dari halaman rumah. Ia sengaja melaju kencang untuk memberi pelajaran pada Tristan. Bukan Tristan namanya jika ia tidak punya akal. Pria itu malah memeluk Zarina. Minggir. Jika aku mati, maka aku akan membawamu. Kendaraan mulai melambat, namun Tristan masih enggan melepas pelukannya pada Zarina. Terlalu nyaman baginya untuk melepas wanita itu. Percaya atau tidak, aku bisa menendangmu keluar dari mobilku. Jangan marah, sayang. Zarina menepikan mobil di tepi jalan. Tristan masih enggan untuk menarik diri dari bahu gadis itu. Bahkan ia memejamkan matanya, menikmati aroma parfum yang Zarina pakai. Rasakan ini. Lepaskan aku. Zarina memiting kepala Tristan, masih ingin bersandar di pundakku. Tidak. Zarina melepasnya. Wajah Tristan merah padam. Ia mengusap leher yang baru saja menjadi korban gadis pemarah. Kau ingin membunuhku. Aku ingin mencabik-cabikmu. Sebaiknya kau duduk dengan tenang dan pasang sabuk pengamanmu. Kalau kau berani lagi, kepalamu itu akan lepas begitu saja. Cerca Zarina. Gadis aneh. Tidak akan ada pria yang tertarik pada gadis kasar. Kalau tidak ada, maka aku akan menikahimu. Setiap malam, aku akan menyiksamu sampai kau sendiri yang menginginkan kematian. Tristan bergidik ngeri. Kejam sekali. Bersambung.